Selamat siang, Bapak Ibu orang tua. Salam damai sejahtera, orang tua hebat. SMP Kristen Lentera Ambarawa khususnya. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi atau ikut menyebarluaskan mengenai materi sedikit saja mengenai mengapa kurikulum Indonesia perlu berubah. Dan ini sekaligus merupakan aksi nyata saya pada proses pembelajaran pada platform Merdeka Mengajar. Harapannya nanti setelah ini kita bisa berdiskusi untuk semakin mengerucutkan atau konten-konten apa yang baik untuk anak-anak kita untuk kita kembangkan khususnya di kurikulum SMP Kristen Lentera Ambarawa. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu, saya akan menyampaikan 3 garis besar. Secara singkat saja, apa itu kurikulum, kemudian perubahan zaman, dan yang berikutnya adalah what's next, apa yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Yang pertama adalah kurikulum. Apa itu kurikulum? Secara pengertian, kurikulum adalah rencana dan panduan pembelajaran yang memuat informasi tentang tujuan, isi, metode, dan penilaian dalam proses pembelajaran di sebuah institusi pendidikan. Nah, kurikulum erat kaitannya dengan keseluruhan pengalaman belajar murid. Mereka sudah mengalami pembelajaran apa, bisa apa, lebih lanjut lagi, kurikulum dikembangkan di sekolah dengan struktur kurikulum yang menyangkut berapa lama dalam seminggu mereka belajar mapel, pengaturan mapel, jadwal pembelajaran, dan segala sesuatu yang kaitannya dengan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Nah, kurikulum bisa diibaratkan menjadi kendaraan untuk sekolah di mana anak-anak kita berada di dalamnya dan melakukan perjalanan pendidikannya untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun perlu diingat, nilai bukan tujuan akhir. Bagaimana mereka menjalankan proses, value yang mereka peroleh, dan bagaimana sikap mereka dengan kompetensi yang sudah mereka capai, itu yang lebih penting. Bapak Ibu orang tua hebat, masing-masing dari kita tentu ingat bagaimana cara kita bersekolah dulu. Zaman orang tua kita tidak sama dengan zaman kita. Pun saat kita menghadapi anak-anak kita yang bersekolah. Zaman kita tidak sama dengan zaman anak-anak kita. Jika dulu kita memperoleh referensi dari berbagai buku, saat ini akses untuk memperoleh referensi bisa didapat dengan mudah oleh anak-anak. Sebagai contoh, saat ini bukan hanya Mbak Google yang menjadi referensi, namun perkembangan AI atau kecerdasan buatan, yaitu sebuah simulasi kecerdasan manusia yang diterapkan dalam sistem komputer saat ini, akan juga menjadi kawan seperjalanan anak-anak kita saat ini dan masa depan. Adanya banyak perkembangan zaman yang berubah, menuntut perubahan kurikulum juga. Perubahan kurikulum yang tentu saja adaptif dengan perkembangan zaman. Pemerintah dalam hal ini Kemdikbud mendukung dengan adanya perubahan kurikulum, yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Maka fokus kita adalah anak atau murid. Ada suatu kutipan, it takes a village to raise a child. Butuh sebuah desa untuk menumbuhkan seorang anak. Ibarat butuh satu desa untuk membesarkan anak, yang artinya butuh peran dari berbagai pihak. Bukan hanya sekolah saja dalam mendidik anak dalam perubahan ini. Peran sekolah, gereja, orang tua, masyarakat, dunia usaha, komunitas, dan lain-lain. Maka kita butuh untuk berkolaborasi dan saling mendukung untuk mendidik anak-anak kita. Bukan saling mencela atau menyalahkan, namun kita duduk bersama untuk membahas anak-anak kita. Kita mau berikan stimulasi yang semacam apa?
Stimulasi apa yang perlu kita tumbuhkan untuk merawat dan menuntun tumbuh kembangnya anak-anak? Saya ajak Bapak Ibu orang tua hebat untuk memberikan tanggapan secara pribadi. Dan jika memungkinkan, kita dapat menyelenggarakan forum grup diskusi di mana fokus kita adalah anak-anak atau murid kita. Terima kasih. Saya berharap kita akan berjumpa untuk forum grup diskusi untuk membahas hal ini. Tuhan Yesus memberkati.